Adat istiadat masyarakat Kampung Naga. Di zaman yang serba modern kini, rasanya mustahil bagi kita untuk mampu hidup tanpa hadirnya teknologi. Namun nyatanya, masih terdapat kelompok masyarakat yang tetap teguh mempertahankan tradisi leluhurnya. Salah satunya adalah masyarakat Kampung Naga. Kampung Naga merupakan salah satu kampung adat di Indonesia yang berlokasi di Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Sampai saat ini, kehidupan masyarakat adat Kampung Naga masih berpegang pada pola hidup Sunda Buhun. Perjalanan yang harus ditempuh menuju Kampung Naga menawarkan keindahan alam berupa visual maupun pendengaran yang menyejukkan hati dan pikiran. Namun juga akan terasa cukup melelahkan bagi mereka yang tidak terbiasa. Mengapa? Karena terdapat kurang lebih 400 anak tangga yang harus dilewati untuk bisa sampai ke lokasi perkampungan. Meskipun begitu, keindahan alam tersebut merupakan bukti dari selarasnya hubungan yang terjalin antara masyarakat Kampung Naga dengan alam tempat mereka hidup sebagai upaya untuk menjaga adat tradisi atau karuhun. Di balik keindahan lingkungan tersebut, ternyata Kampung Naga memiliki perjalanan sejarah yang tidak begitu mulus. Pada masa kelam dahulu, kampung ini pernah dilahap oleh api hingga rata dengan tanah, dikarenakan tragedi pembakaran yang dilakukan kelompok separatis DI atau TII pada tahun 1956. Akibatnya, hampir seluruh dokumen, bangunan, hingga berbagai arsip lenyap oleh aksi pemberontakan tersebut, sehingga masyarakat Kampung Naga tidak dapat mengetahui secara pasti bagaimana sejarah terbentuknya Kampung Naga yang masih bertahan hingga kini. Dalam rangka mempertahankan kelestarian kearifan lokal masyarakat di suatu daerah, budaya dapat menjadi landasan yang kuat sebagai tuntunan atau pedoman hidup bagi masyarakatnya. Masyarakat Kampung Naga memandang budaya bukan hanya sekadar tampilan seni tradisional yang dapat dilihat saja, melainkan bahasa, adat istiadat, dan lain sebagainya pun merupakan bagian dari kebudayaan. Budaya itu merupakan tuntunan, bukan hanya tontonan. Begitu ucap salah satu tertua dalam masyarakat Kampung Naga. Bagi mereka, budaya merupakan gaya hidup. Jika hidup berdasarkan budaya, maka budaya akan memberikan warna bagi kehidupan mereka. Pola hidup masyarakat Kampung Naga yang berdampingan erat dengan alam ditunjukkan dengan perilaku mereka yang memanfaatkan alam sesuai kebutuhannya, tidak dieksploitasi secara berlebihan atau sewenang-wenang. Masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, alam sekitar pun tetap terjaga kelestariannya. Salah satu contohnya yaitu masih digunakannya tungku untuk mereka memasak. Masih tegaknya aturan dan kepercayaan leluhur Kampung Naga menjadikan masyarakatnya lebih mencintai kebudayaan daerah asalnya, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh gempuran modernisasi dan globalisasi. Keserasian lingkungan dan ekosistem yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga tentu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan tercipta karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kampung Naga mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat hidup mereka. Seperti halnya kampung-kampung adat lain yang terdapat di Indonesia, Kampung Naga juga memiliki beberapa tradisi upacara adat. Salah satunya adalah Hajat Sasih. Upacara ini dilakukan sebanyak 6 kali dalam setahun yang pelaksanaannya bertepatan dengan hari besar agama Islam, yakni Maulid, Jumadil Akhir, Nisfu Sya'ban, Muharram, Idul Fitri, dan Idul Adha. Upacara adat ini berupa ziarah ke makam leluhur yang dikerjakan oleh kaum laki-laki.
dan tradisi tumpang yang dikerjakan oleh kaum wanita. Tujuan dilaksanakannya upacara adat ini adalah sebagai bentuk rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mendoakan para leluhur kampung, serta mengharapkan keberkahan dan keselamatan bagi masyarakat Kampung Naga. Adapun terdapat 7 adat istiadat dan ritual lain yang biasa dilakukan oleh masyarakat adat Kampung Naga. Yang pertama adalah upacara menyepi. Upacara ini diikuti oleh setiap warga kampung tanpa terkecuali pada hari-hari tertentu yang dianggap tabu oleh masyarakat Kampung Naga, yaitu hari Selasa, Rabu, dan Sabtu. Pada hari-hari itu, masyarakat sebisa mungkin menghindari pembicaraan atau bercerita tentang sejarah maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan adat istiadat kampung mereka. Yang kedua adalah adat pernikahan yang dilakukan melalui serangkaian prosesi adat yang cukup panjang. Diawali oleh pra-pernikahan, yaitu adat seserahan dan layat sereh. Prosesi di mana baju si pengantin laki-laki dan perempuan disimpan di atas nyiru, lalu disusun ke atas secara bersilang, kemudian dibacakan ijab kabul. Selanjutnya, prosesi pernikahan berjalan seperti pernikahan pada umumnya. Baru kemudian pada pasca pernikahan, terdapat adat upacara sawer, ngincak endok atau menginjak telur, buka pintu, ngariung atau berkumpul, ngampar atau berhamparan, dan diakhiri dengan munjungan. Yang ketiga adalah upacara adat syukuran di masjid seperti tumpengan. Pelaksanaan upacara adat atau syukuran tidak hanya diikuti masyarakat Kampung Naga saja, tapi juga masyarakat luar, karena 90% masyarakat luar adalah orang Kampung Naga. Keempat, terdapat 3 jenis kesenian, yakni ada terbang sejat, atau sunatan massal atau hari kemerdekaan menggunakan rebana. Kemudian terbang gembrung, yang bersifat sakral karena ada nilai-nilai seperti maulid. Dan yang terakhir adalah angklung bareng. Sementara itu, yang kelima terdapat istilah pamali atau hal tabu yang merupakan bentuk larangan bagi masyarakat Kampung Naga. Sementara yang keenam adalah pakaian sarung atau senjang sebagai kearifan lokal Kampung Naga, kebaya dan sanggul bagi perempuan, dan membawa cangkul untuk bertani bagi laki-laki. Dan yang terakhir adalah tradisi marak, yaitu memancing ikan di kolam dengan menggunakan tangan. Seluruh ritual adat tersebut wajib diikuti oleh keturunan dari Kampung Naga. Namun tidak ada unsur keterpaksaan dan bergantung dari hati nurani atau ikhlas. Adapun masyarakat yang tidak mengikuti adat istiadat tidak diberlakukan sanksi, karena terdapat wujud toleransi yang didasarkan pada keikhlasan dan kesadaran. Meskipun begitu, Kampung Naga juga memiliki larangan-larangan tertentu, beserta sanksinya bagi para pelanggar. Sanksi yang diberikan dapat diukur melalui tingkat kelalaian masyarakat itu sendiri. Masyarakat Kampung Naga sebagai warga negara dan warga adat memberlakukan pemisahan atas sanksi yang diberikan. Jika dilihat berdasarkan masyarakat sebagai warga adat, maka hukuman yang diberikan berupa hukuman adat. Salah satu hukum adat yang paling berat berupa pengasingan atau pengusiran. Sebagai contoh, salah seorang warga melanggar hak-hak warga yang mengakibatkan ia dikeluarkan dari kampung, bahkan rumahnya pun dibongkar. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan masyarakat sebagai warga negara, maka hal tersebut akan dikembalikan kepada aparat hukum negara. Masyarakat Kampung Naga, imahna kabeh sarua. Masih tegaknya aturan dan kepercayaan leluhur Kampung Naga menjadikan masyarakatnya lebih mencintai kebudayaan daerah asalnya, sehingga tidak mudah digoyahkan oleh gempuran modernisasi dan globalisasi. Keserasian lingkungan dan ekosistem yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Kampung Naga tentu tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan tercipta karena tingginya tingkat kesadaran masyarakat Kampung Naga mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan sebagai tempat hidup mereka. Pola pikir dan perilaku masyarakat Kampung Naga dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat berasal dari hasil adaptasi dan ketaatan terhadap tradisi yang diwariskan melalui perintah dan larangan antar generasi. Melalui pewarisan nilai sosial budaya tersebut, tradisi disalurkan hingga terbentuklah tata krama, nilai dan norma sosial yang berlangsung dan berlaku dalam masyarakat Kampung Naga. Berbagai adat istiadat yang diterapkan secara berkelanjutan dalam keseharian warga masyarakat Kampung Naga
membentuk suatu masyarakat yang beretika di tengah hiruk-pikuk gaya hidup modern yang mendunia. Kampung Naga, objek wisata budaya.